dari rumah menuju mobil itu lumayan. Ya sekitar 20 meteran lah gitu. Itu kan dari rumah menuju mobil, kan terik panas matahari gitu kan. Ini kerasa nih, ya Allah panas. Panas, ini kaki panas, ini panas. Kerasa banget panasnya, karena ini habis kena ini kan, karena luka-luka, kulit terkelupas gitu. Panas kena matahari ini beneran panasnya luar biasa. Dibantu tuh pakai daun pisang, ditutupin pakai kain. Naik ke atas mobil pun nggak gue diangkat, tapi dengan kasurnya diangkat. Tanpa kasur, kulit terkelupas. Naik tuh ke mobil, sudah nyampe ke mobil, lalu sampailah ke klinik. Di klinik, wah pokoknya orang-orang yang di klinik kayak gawat darurat gimana gitu ya. Awas gitu, kayak gitulah. Mulailah perawatan kaki dengan diolesin obat oles dan minum obat minumnya juga gitu. Kurang lebihnya gue 1 bulan di dalam rumah. 1 bulan di dalam rumah nggak keluar sama sekali. 1 bulan di dalam rumah nggak keluar sama sekali, menunggu luka gue kering, menunggu luka gue sembuh gitu. Wah, kebayang 1 bulan di dalam rumah nggak ada hiburan cuma HP, buku. Kebayang bosannya gimana. Dan nggak jalan, berbaring terus. Alhamdulillah 1 bulan itu sudah bisa berjalan, dan setelah 1 bulan sembuh. Ketika sembuh, jalan-jalan keluar itu rasanya kayak nikmat banget, kayak ngerasa wah ini dunia keren banget gitu, kayak wow banget gitu. Karena sebulan di dalam rumah terus, udahlah ujian kesiram air panas ini. Lalu ini masih kelas 12. Lalu beberapa bulan kemudian gue banyak mikir, ini masih banyak mikir loh, masih ada hubungannya dengan tadi penurunan jabatan OSIS dan ketidakpercayaan pembina, anggota, teman-teman yang ada di sekolah ke gue. Ini masih ada kaitannya. Gue masih mikir-mikir, masih banyak mikir, banyak melamun, banyak tafakur waktu itu. Lah kadang ketika melamun pas banget nih, ketika pas ujung-ujung puncak-puncaknya, ketika gue banyak melamun, itu hari-hari merasa aneh. Anehnya gimana? Ya, gue bisa ngobrol sama daun, bisa ngobrol sama kambing. Kelihatan kambing ini seolah-olah jadi binatang apalah, kayak tupai segala macem kayak gitu. Berubah-ubah. Bisa ngobrol dan hal-hal yang mistis atau goib itu mulai kelihatan sama gue. Kayak gitu. Itu waktu itu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, itu gangguan psikologis. Sakit psikolog gimana sih? Pas sakit psikis, sakit mental ya, mbak sebutin yang gimana sih? Sakit mental lah. Itu seperti ya pokoknya sakit kejiwaan lah. Jiwa gue mulai jiwa gue kena. Jadi jiwa gue itu sakit gitu. Pikiran, psikologis, psikis, mental kena. Selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini bapak gue berikhtiar untuk menyembuhkan gue. Banyak sekali ikhtiar. Terus, pertama, gue datang ke Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Atas di kabupaten tetangga, Purwakarta. Gue di Karawang, di Kabupaten Purwakarta. Gue ke sana di pengajiannya segala macam. Dan apa yang dilihat di situ, yang namanya Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Atas itu kan memiliki karomah. Ya, gue ngerasa, gue ngelihat banyak lah hal-hal yang goib gitu kayak gitu waktu itu. Dan sikap gue aneh juga ke Habib Ali. Aneh. Kok jamaah-jamaah yang lain kan kayak gini, biasa nunduk kalau ada kajian. Gue sendirian kayak gitu. Kayak gini. Melihat Habib Ali, petang-teng gila. Itu udah kena psikis kejiwaan gue, dan dari sisi goibnya juga udah mulai kena. Dan baru mulai kena dan udah kena gitu kan. Dan ketika salaman sama Habib Ali juga,
sungguh luar biasa. Nggak biasanya gue dielus-elus, nggak biasanya gue dielus sama Habib Ali, dan jamaah yang lain pun nggak biasanya dielus-elus kayak gitu. Ketika gue dielus-elus sama Habib Ali, jelas dong jamaah-jamaah yang lain melihat gue itu kayak aneh dan beda gitu. Kok ini anak ini dielus-elus gitu, nggak kayak yang lain gitu. Terus setelah ikhtiar usaha upaya untuk menyembuhkan gue ke Habib Ali, gue juga diajak ke Jakarta di Habib Abdullah Al-Kaf. Di situ Habib Abdullah Al-Kaf ini tabib. Tadi sama Habib Ali gue diobatin dari sisi goibnya gitu ya. Terus ke Habib Abdullah Al-Kaf dari ininya juga, dari apa namanya, dari sisi obat, ramuan kayak gitu, tabib gitu kan. Iya, dari sisi ininya. Aduh, mau ngomong belepotan amat lah, nanti diedit lah kasih ya. Aduh, ya kayak gitu. Dikasih ramuan sama Habib Abdul Kaf, sudahlah selesai ke Jakarta. Lalu gue lalu gue diajak sama keluarga ke Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Rumah sakit apakah itu? Itu rumah sakit kejiwaan. Orang yang sakit jiwa di situ. Gue masuk rumah sakit itu. Ya, ada yang dapat rekomendasi dari dokter bahwa gue sebaiknya ditempatin di tempat orang-orang yang sakit jiwa. Dapat tuh rekomendasi dari dokter, bapak gue langsung survei tempatnya. Gimana sih tempat orang-orang yang sakit jiwa itu? Ada yang lamun, ada yang ngomong sendiri, ada yang nggak keurus segala macem, ada yang rambutnya segala nggak keurus lah, kucel endek kumel kayak gitulah. Nah, bapak gue nggak tega. Sementara saudara dari bapak gue, Dahlan, bapak gue Dahlan, Lan, mending ini si Rifai masukin aja ke sini. Bapak gue nggak tega. Enggak Kang, enggak. Mending gue yang urus, mending saya yang urus daripada anak saya masuk ke rumah sakit jiwa kayak gini. Mending saya urus. Itu ingat banget. Masya Allah, sungguh sangat luar biasanya kasih sayang bokap gue ke gue. Wow. Setelah itu setelah berobat dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, gue pulang sambil minum obatnya. Satu lagi gue juga setelah dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi, gue ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Karawang. Berobat ke Dokter Gabriel, ke psikiater dari obatnya. Tadi kan dari kejiwaannya, terus dikasih obatnya, dari obatnya itu ke Dokter Gabriel. Psikiater itu kan untuk orang-orang yang kena penyakit jiwa, namun disembuhkan penyembuhannya dengan upaya memberikan obat kayak gitu kan. Nah, gue minum obat rutin. Setiap minggu, setiap sepekan sekali bapak gue ke sana, setelah berobat dari dokter Gabriel, bapak gue setiap sepekan sekali ke RSUD Karawang ini untuk ngambil obat sambil antri. Wah, di sini kerasa banget perjuangan keluarga, bokap, nyokap. Gila, gue ngomongnya ceplosan, bapak, mama gitu kan. Sangat luar biasa sekali. Dah di sinilah ketika gue mikir, mulai ada pikiran-pikiran negatif ke bokap, nyokap gitu kan. Pikiran, ya kok enggak sayang. Gue inget masa-masa ini. Bener, gue ingat masa-masa ini. Oh, ini bokap nyokap gue kayak gini loh, baik banget sama gue. Baik, selesailah ujian itu. Ini masih kelas 12, masih sekolah. Jadi ketika sekolah kelas 12 banyak nggak masuk sekolahnya. Padahal itu kelas 12 ini banyak tryout, terus ada UMBN, ada UAS, ada apa lagi ya, UN. Gue kelas 12 hanya ikut tryout 1 kali doang. Tryout ini kan ada 3 kali ya. Tryout 1 kali doang dan ikut UN. Udah. Nggak ikut UMBN, nggak ikut apalah segala macem.
sembuh lah waktu itu, masuk sekolah lagi, mulai masuk sekolah ya, dilirik sama teman-teman, diliatin sama teman-teman, kayak penglihatan pandangan yang aneh kayak gitulah. Dan kayaknya gue lihat juga sikap teman-teman ke gue, mereka agak takut juga ketika gue sembuh dari penyakit jiwa itu, agak takut juga ke gue, kayak ngerasa si Ripa ini aneh gitu segala macam lah. Sudahlah kayak gitu. Sayangnya nggak ada guru waktu gue sakit nih, entah itu sakit kesiram air panas maupun sakit kejiwaan kayak gini, nggak ada guru yang nengokin gue. Gila, saking apanya coba, saking kepercayaan mereka ke gue udah nggak ada lagi, mungkin kayak gitu. Iya, udah nggak ada lagi kepercayaan mereka ke gue pada waktu gue menjabat ketua OSIS. Nggak ada guru yang nengok ke gue, kecuali ketika pas sakit jiwa ini, satu guru doang yang apa namanya, yang nengokin gue, itu wali kelas. Itu pun karena dia ngerti perihal goib, perihal hati segala macem, gesekan-gesekan goib ya. Dia guru itu nengokin gue, itu pun satu guru doang. Pembina OSIS enggak, siapa lagi, enggak, yang lain, guru yang paling deket enggak. Gila, kan ada tuh guru sekolah eman yang satu kampung sama gue, sama sekali enggak nengok gue. Mungkin karena sibuk husnudonnya kayak gitu. Kalau sebelumnya karena hilangnya kepercayaan mereka ke gue, karena mungkin udah kesel banget sama gue kali ya. Ya udah UN, ikut UN doang, itu pun asal coret-coret doang. Alhamdulillah lulus, walaupun sebagian guru merekomendasikan ke wali kelas gue untuk gue ini, Rifai ini, apa namanya, jangan ikut ijazahnya itu nggak ijazah normal, tapi pakai ijazah paket aja gitu, karena kan nggak ikut pembelajaran dari awal. Wow, dengar berita kayak gitu, gue langsung berpikir dong, ngapain rekomendasi kayak itu? Mikir dong, gue kayak gini gara-gara apa? Nggak masuk sekolah gara-gara apa? Penyakit jiwa ini gara-gara apa? Gara-gara tekanan OSIS. Gue ngomong sama diri gue kayak gitu, dan bagi diri gue sendiri kayak gitu. Wah, gila. Masya Allah banget nih waktu itu. Dan luluslah eman dengan ijazah normal. Oh iya, lulus tahun 2017 ya. 2017 lulus eman, dan setelah lulus eman, gue di situ mondok juga. Oh iya, gue masuk pondok itu tahun ketika gue kelas 11 bulan Desember, kelas 11 bulan Desember, semester 1 akhir. Masuk pondok apa namanya? Pondok yang gue mau memperdalami bacaan Quran yang baik, mau tahsin Al-Quran. Karena pada waktu kelas 11 itu ya, gue ulang nih, pada waktu kelas 11 itu gue ngerasa bacaan gue itu nggak bener. Gue mau ngafal Quran tapi kok bacaan nggak bener, kan nggak banget gitu kan. Gue nyarilah pondok yang memang bener-bener khusus ya. Di situ gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, ternyata ada yang ikut qiraati. Qiraati itu apa? Dijelasin, oh qiraati ini pembelajaran Al-Quran dengan baik, makhrajnya pun dengan baik, terus ada gharibnya, ada apanya segala macam. Oh gitu ya. Ya udah, gue masuklah, bukan hanya mengaji tapi mondok di situ. Masuk tuh pondok kelas 11. Walaupun waktu itu mondoknya nggak tetap di situ, tapi bolak-balik. Gue bawa motor. Karena di situ pondok belum sepenuhnya jadi pondok pesantren gitu ya, kayak pondok-pondok pengajian biasa kayak gitulah. Gue mondok dari kelas 11, anggaplah dari bulan Januari. Jadi bulan Januari itu. Dari kelas 11 sampai kelas 12, terus kelas 12 dan lulus sekolah, gue masih mondok di situ, dan itu mulai netap di situ walaupun ada pulangnya, walaupun masih sering pulang gitu ya. Netap di situ selama 2 tahun. 2017 gue lulus, 2019 gue netap di situ. Namun di tengah-tengah 2019 gue masuk pondok Morotal. Sebelum masuk bulan Ramadan, kurang lebihnya bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli gue masuk.
Juli, Agustus, September. Gue mondok di Pondok Murotal 3 bulan. Nah, kalau Pondok Murotal ini pondok bener-bener pondok. Pondok Murotal Depok. Gue mondok di Pondok Murotal Depok selama 3 bulan. Juli, Agustus, September. Karena apa? Karena nggak betah, karena nggak serak sama sistemnya segala macam. Aduh, keceplosan. Iya, karena nggak betah gitu. 3 bulan gue keluar dari Pondok Murotal. Itu pondok penghafal Quran ya. Pondok untuk menghafal Quran. Keluarlah. Tapi tetap masih mondok di Masuhi. Keluar gue kembali lagi ke Pondok Masuhi yang di Karawang itu. Dan ya tadi Pondok Masuhi itu yang dari kelas 11 itu ya. Jadi Pondok Masuhi totalnya dari kelas 12, kelas 11, 12, terus tahun pertama kelulusan, tahun kedua kelulusan, setelah lulus 4 tahun, 2019. Lalu 2019 setelah gue keluar bulan September, Oktober, November gue masuk Pondok Ashabul Yamin. Masuk Pondok Ashabul Yamin Banten, Karangantu di situ. Itu pondok kitab. Saya kira iya pondok penghafal Quran, ternyata pondok kitab. Nah, kenapa sih gue pindah-pindah pondok kayak gitu ya? Gue lagi nyari jati diri, maksudnya tujuan gue ini mau ngafal Quran. Sementara di Pondok Masuhi nggak fokus kepada Qurannya, ada kitabnya juga dan masih ada campur sama akhwatnya gitu kan. Lalu gue menemukan informasi di Pondok Depok Murotal lah yang bisa fokus ngafal Quran. Ternyata enggak juga. Iya bisa fokus, cuman sistemnya gue cuman nggak betah lah dengan lingkungan. Walaupun itu lingkungan baik, memadai segala macam. Karena pondok itu nggak terlalu memfokuskan kepada tajwid, tapi fokuskan kepada hafalan. Walaupun bacanya nggak bener. Dan setelah keluar dari Pondok Murotal gue langsung ke Ashabul Yamin. Masih tetap mencari di mana sih pondok penghafal Quran yang baik itu. Pondok Ashabul Yamin, kenapa gue ngambil? Karena dari Pondok Masuhi, Pak Hasbi namanya, pengurus Pondok Masuhi Pak Hasbi namanya, cerita bahwa beliau punya kakak di Pondok Ashabul Yamin ini. Ketuanya yang pengasuhnya yang megangnya itu yaitu kakak iparnya Pak Hasbi ini. Beliau hafal Quran yang di Ashabul Yamin ini, Pak Kiai Haji Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Beliau menghafal Quran dan kitab juga, cuman santrinya itu enggak ada yang hafal Quran, semuanya kitab, fokus kitab. Nah, masuklah 1 bulan gue mondok di Ashabul Yamin selama November, udah Desember keluar. Masuklah tahun 2020 dari bulan Januari gue nyari informasi gimana sih pondok yang baik. Ya udahlah segala macam gue minta doa sama Allah terus, ya Allah saya mau hafal Quran, ya Allah saya mau hafal Quran, coba tempatkan saya di tempat yang baik, tempat yang sesuai, lingkungan yang solehah segala macam. Disitulah terus gue doa sama Allah. Lalu gue nemu tuh iklan di Instagram dan di YouTube, dan ada juga di Google. Nemu kan di Instagram ada iklan bersponsor kayak gitu kan ya, di Facebook juga kayak gitu. Nemu namanya Stidqi Ar-Rahmah Surabaya. Apa ini Stidqi Ar-Rahmah Surabaya? Pencetak penghafal Quran itu. Gue kepoin. Ini pencetak imam masjid, pencetak penghafal Quran, dan apalagi ya? Ilmu manajemen dakwah. Gitu. Oke lah. Gue nggak lihat kuliahnya. Jadi ketika itu yang ada di pikiran gue, kalau lu ditanya lu mau kuliah enggak, gue nggak mau kuliah, gue mau ngafal Quran. Nah, gue masuk ngambil Stidqi ini karena ngelihat ada Qurannya di situ. Ya udahlah, ambillah di situ. Dan gue ikut daftar bulan Januari. Daftarlah di Stidqi Ar-Rahmah, daftar dari wawancara, terus daftar ngisi segala macemnya kayak gitu kan. Online tapi nggak ke Surabaya. Daftar, lalu nunggu pengumuman Februari. Gue doa, ketika pas daftar gue doa, ya Allah ya Allah saya serahkan kepada Engkau, hamba serahkan kepada Engkau segala urusan hamba. Ini hamba punya hajat, mau menghafal Quran, maka tempatkan hamba di Stidqi Ar-Rahmah. Jika memang Stidqi Ar-Rahmah ini baik, maka tempatkan hamba di Stidqi Ar-Rahmah. Lingkungan yang soleh-solehah segala macam, lingkungan yang soleh,
dan lingkungan yang baik segala macam. Gue minta doa, minta sama Allah dengan amalan-amalan yang gue jalani waktu itu. Baca surah Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Yasin, dan surah Al-Mulk. Gue rutinin setiap hari dan gue sholawatin juga waktu itu. Gue sholawatin kampus Sidqiyah Ar-Rahmah ini. Perlu teman-teman tahu, gue sangat perlu teman-teman tahu nih, gue sangat nol sekali, sangat blow on sekali di bidang akademik. Jadi waktu ngisi itu Sidqiyah Ar-Rahmah, persyaratan Sidqiyah Ar-Rahmah, formulir Sidqiyah Ar-Rahmah, gue ngisi asal-asalan, ngisinya pakai insting, bukan pakai ilmu. Kayaknya ini bener nih, C, B, oke. Gitu. Lu tahu sendiri kan kalau ngisi di sekolahan gimana, ngitung kancing lah, apalah, terus ngelemparin penghapus yang di setiap bagian penghapus ini ada tulisan A, B, C, D segala macam. Kayak gitu, gue pakai insting. Itu dari MTS loh. Dari MTS kebentuk. Pakai insting terus. Masya Allah. Nah, ketika gue dibantu doa dan minta doa sama orang tua juga, sholawatin dan pakai surat-surat pilihan itu yang Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk. Akhirnya pada hari pengumuman kelulusan, gue di situ nggak lulus. Nggak ada nama gue yang lulus. Ketika pas pengumuman lulusan, gue cek status gue bukan lulus, tapi lulus cadangan. Ya sudahlah. Tapi di situ gue tetap doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus gue sebut nama Allah, gue minta doa, gue amalannya tetap istiqomahin, minta doa sama orang tuanya juga segala macam. Pada suatu hari ada chat melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rifai. Waktu itu gue di Kobong di tetangga rumah itu ada Kobong. Rifai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini yang namanya Rifai dengan saudara Rifai? Iya benar, saya saudara Rifai. Ya saya dari Sidqiyah Ar-Rahmah. Apa status kelulusan antum? Status kelulusan anak lulus cadangan Ustadz gitu. Ustadz Faris. Saya di chat sama Ustadz Faris. Oh lulus cadangan. Baik, saya revisi ya. Dia ngechat. Selamat Anda lulus di Sidqiyah Ar-Rahmah Surabaya. Dapat chat itu, gue langsung Masya Allah, bersyukur banget. Waktu itu kan gue di Kobong itu langgar lah kurang lebih. Cuman kalau Kobong ini untuk yang ngaji, kalau langgar itu kan untuk yang bebas gitu kan. Nah, Kobong, gue di Kobong waktu itu ada teman-teman gue ditonjokin sama gue saking senengnya gila. Setelah itu gue lari nyari mama gue keluar rumah nggak ada mama, ada di tetangga di rumah tetangga lagi ngobrol-ngobrol biasalah, ibu-ibu lah ngobrol gitu. Gue nyamperin, di situ banyak orang. Gue bilang, gue liatin, mah lihat chatnya, selamat Anda lulus. Mama baca, lulus mah, lulus. Waktu itu dalam keadaan banyak orang, gue cium mama gue, Salim, mah bapak kemana? Bapak dagang, udah berangkat jualan. Gue naik motor langsung nyari bapak, nyari gimana bapak ya, agak ngebut juga saking senengnya waktu itu. Ketemulah bapak, Pak baca apa ini? Oh lulusnya Pak, lulus Pak, turun Pak, cium tangan, cium juga, aduh gokil. Diterima di Sidqiyah Ar-Rahmah Surabaya sebagai lulus cadangan. Gila nih. Ya sudahlah, waktu itu tahun 2020 gue anggap mahasiswa 2020 dan diterima di Sidqiyah Ar-Rahmah. Mulailah kuliah ini di rumah online gitu kan, karena kan corona kan, 2020 corona online. Cuman gimana caranya gue nggak ini. Nah ketika mulai kuliah psikologis mental gue mulai terbentuk lagi. Mental positif, mental semangat, mental bener, mental baik itu mulai terbentuk lagi. Ketika pas ketika masuk kuliah, gue
gue ketika masuk kuliah, gue mulai kuliah online hari demi hari. Gue mulai kuliah online subuh, gue setoran paginya, siang gue kuliah, pada asarnya gue setoran lagi, terus kayak gitu rutinitas. Mulai bosen nih kuliah online di rumah, karena online di rumah ini kayak keganggu kayak gitulah, keganggu kuliah online ini kayak keganggu karena ada jualan bakso itu kan harus mempersiapkannya setiap pagi itu mulai kuliah, dan itu setiap pagi juga bokap dan nyokap gue mempersiapkan jualan bakso. Ya keganggu, terus ada adik yang kecil juga, adik gue yang kecil itu kan suka ganggu segala macamnya. Ya gimana caranya gue mau ke Surabaya, gue nggak punya duit, gue nggak punya duit, bokap juga kekurangan. Ya gimana caranya gue ke Surabaya, pokoknya gue mau ke Surabaya. Nah pas di grup mahasiswa itu ada salah satu temen yang ngimam di Sidoarjo itu deket banget sama Surabaya. Ngimam di Sidoarjo, dia mau ke pondoknya. Nah sementara ketika dia mau ke pondoknya harus ada yang badalin ngimam dong, harus ada yang gantiin imam dong. Dia ngumumin di grup, ada yang bisa badalin anak untuk ngimam di Sidoarjo. Gue langsung chat, oke akhi saya siap. Nah udah, pokoknya ketika pas ke Jawa Timur, tujuan gue ke Sidoarjo dulu berarti ya, ke Sidoarjo. Namun kira-kira ini pakai duit apa ini? Duitnya gimana? Ongkosnya gimana? Ya gue jadi ketika pas Ramadan itu gue jadi tukang cuci piring di tukang bakso yang lain, bos bakso yang besar gitu kan. Itu pas lebaran. Karena pas lebaran ini tukang bakso ini sangat butuh bantuan sekali. Terus apalagi, gue nyari orang kaya yang ada di pikiran gue ketika itu. Orang kaya ini, di harta orang kaya ini ada hak orang miskin, ada hak orang yang kurang mampu. Gue nyamperin tuh ke orang kaya yang banyak mobil, rumahnya juga luar biasa, dia punya masjid juga. Gue nyamperin, pernah menjabat sebagai gubernur, bukan nyalonin gubernur maksudnya. Gue nekat masuk ke situ sendirian. Ya itulah kelebihan gue waktu itu, gue orangnya spontanitas. Maksudnya ada apa gue maju, ada apa gue maju, gitu sih. Alhamdulillah gue punya kelebihan kayak gitu, sehingga terbentuklah mental ketika di Sidiki Ar-Rahmah ini. Gue udah mulai, gue ke Sidoarjo ya, gue ke Sidoarjo, mulai imam di situ selama 2 bulan, lalu lanjut. Berhubung Sidoarjo ini dekat sama Surabaya, gue langsung ke kampus. Di kampus ya gue alhamdulillah sampai saat ini, dari awal Sidoarjo terus ke Surabaya hingga saat ini gue di Surabaya. Alhamdulillah di Surabaya ini sungguh bener-bener momen move on, Gue dipercaya sebagai moderator, sebagai orang yang pinter public speaking, padahal masih banyak harus dipoles karena ngisi talk show segala macem. Gue sering ngobrol juga, seneng ngobrol juga, sharing berdua gitu kan. Terus apalagi, gue terkenal di Surabaya ini, move onnya gue itu terkenal bisa public speaking walaupun masih aja belepotan kayak gini. Terus terkenal move onnya gue karena bisa ngaji, nada-nada ngaji kayak gitulah, kori gitulah, murotal kayak gitu ya. Jadi jelas di sini juga gue ngimam juga gitu kan, ngimam di Ar-Rahmah, kan memang ini kampus pencetak imam. Nah terus apalagi, hingga saat ini gue diamanahi imam di Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, inilah kebangkitan gue, move on gue dari awalnya terpuruk, dari awalnya datar MTS, terus SMA mulai naik karena ada OSIS, terus ketika itu nggak ada kepercayaan tuh dari pihak manapun, lalu gue ngedonnya dengan ditimpa sakit, ditimpa air panas, kesiram air panas, terus sakit kejiwaan, dan itu paling ngedon. Terus gangguan setelah itu gangguan mental selesai, gue mulai keluar Madrasah Aliyah Negeri,
keluar man, dan di situ gue mulai memperbaiki bacaan Quran, mulai fokus kepada ngaji. Dan ketika itu, aduh gimana sih ngomong, dan waktu udah mulai fokus pada ngaji, dan apa namanya, aduh Kazi, aduh hampura. Masuk ke kampus di Ar-Rahmah. Di Ar-Rahmah ini move on-nya sangat-sangat luar biasa. Apa keyakinan gue, mindset gue bener-bener mindset baik gue tanam di kampus di Ar-Rahmah ini. Walaupun dulu gue kan senang banget motivasi kayak gitu, omong-omongan segala macem, dan gue di situ ke bawah hingga saat ini. Karakter gue diamanahi untuk ngomong kumaha sih gue dipercaya dengan public speakingnya, terus dipercaya untuk ngimamnya, murotalnya segala macam, dan hingga saat ini gue diamanahi langsung oleh Pak Kiai Haji Muhammad Sholeh Drehem, bukan ustadz, tapi bukan ustadz biasa, tapi beliau seorang kiai sesepuh yang disegani, ketua yayasan, bukan ketua, penasehat yayasan, dan ketua umum IKADI, Ikatan Dakwah Indonesia yang ada di Surabaya ini, ketua umum IKADI Surabaya. Gue diamanahi langsung oleh Pak Kiai Haji Muhammad Drehem untuk imam di Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah, ini bukan berkat gue sendiri, dan emang bukan berkat gue, ini berkat doa orang tua yang selalu mendoakan gue dan ridha Allah Ta'ala, insya Allah. Kayak gitu teman-teman. Hingga saat ini gue sekarang fokus gue sekarang amanah dulu ya.